nyawa kalian itu daripada materi mata kuliah ini. Yang mbak mobil silakan hentikan mobilnya atau matikan kamera. Lebih mahal nyawa kalian daripada mata kuliah ini. Bagus, Indra, gaya rambutmu dia bagus, bagus. Iya, kayak bintang film pemain karate yang dari Amerika sana. Bagus ya, bagus, bagus. Oh, ini Herawati ya, bagus Herawati, bagus ya Herawati. Baik, Ya, Bapak, maaf, Pak. ya nggak apa-apa. Dek, suara bisa dengarkan semua? Bisa, Bisa, Bapak. Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Komputer. Kameranya tidak bisa. To the welcome. Make sure that your camera in. Oke, dek, kamera saya bermasalah deh ya. Jadi karena saya dosen, biar ada beda dosen sama mahasiswa, kamera saya sedang bermasalah ini, ya. Oke. Oke, karena waktu sudah selesai, sudah pas, silakan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Pedirman Giwa, Ya, Pak. saya perhatikan dari kusuk kamu berdua itu, kamu betul-betul sudah dekat ke surga sana. Saya perhatikan kusuk kamu yang berdua itu sangat sangat kusuk gitu ya. Seakan-akan kamu itu sudah dekat dengan surga sana. Bagus-bagus ya. Oke. Kemudian langsung aja kita mulai deh ya. Kita mulai. Materi kita hari ini adalah elastisitas permintaan dan penawaran. Ya. Tetapi sebelum saya masuk ke sini, kita mengevaluasi tugas dulu ya. Evaluasi tugas untuk mata kuliah ini ya, untuk mata kuliah pengantar ekonomi mikro ya. Nah, dari hasil evaluasi saya, untuk mata kuliah ini tugas belum saya koreksi. Saya ingin klarifikasi. Yang pertama, ya, apakah saya salah? Tugas kita untuk mata kuliah pengantar mikro yang ini ya? Iya, betul, Pak. Benar, Pak. Pak. Ya betul ini, nggak salah ini. Iya, Pak, benar. Iya, Oke. betul, Pak. Nah, jadi memang ya, kalau ini betul, saya dalam mengoreksi tugas, saya matikan dulu ini ya. Saya dalam mengoreksi tugas, itu saya biasa, Anda bisa lihat di sini, Etling, bisa Anda lihat? Bisa, Pak. Bisa ya? Pak. Kalau nggak salah ini, yang ini tugas itu ya, ini. Ini. Oh, bukan. Yang ini tugas kan?
Anda bisa lihat ini? Nggak bisa lihat? Bisa, Pak. Pak. Iya, Pak. Nah, kemudian saya biasa melihat itu langsung bukan dari atas. Yang di atas sini, sorry. Saya biasa dalam ngoreksi tugas, ya. Oh, nggak bisa dibuka di sini ya. Nah, ini. Saya biasa yang meriksa tugas, ya. Itu bukan dari yang pertama ini. Ya, yang pertama ngumpul di sini ini. Slide Bapak masih yang PPT, Pak. Masih PPT ya, berarti nggak bisa nongol ini ya, nggak bisa nongol. Tunggu dulu. Oke lah, kalau nggak bisa nongol, berarti ini aja. Tunggu deh, tunggu. Baru tidak bisa. Oke lah, yang PPT ya, oke lah. Berarti kita jadi ya. Dek, ini bisa lihat ini. Bisa, Pak. Iya, Oke. bisa Pak. Jadi saya meriksa tugas itu kan punya urutan pertama sampai dan seterusnya gitu ya. Saya biasa meriksa dari yang terakhir. Karena saya punya pertimbangan tertentu, ya. Dari 4 yang saya periksa dari yang terakhir, ya, inilah yang dikerjakan. Sementara kita tadi sudah sepakat dan sudah diklarifikasi. Inilah tugas kita. Sementara yang bersangkutan menjawab seperti ini. Waktu dijawab seperti ini, saya masih diam. Artinya, saya lewatkan, kemudian saya periksa yang kedua, ketiga, keempat. Seperti ini. Saya sempat bingung, apakah saya yang salah bikin pengumuman atau dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi kebetulan saya ulangi, saya memeriksa dari bawah baru ke atas. Ya. Nah, yang pertama dari bawah itu sampai yang ke-7 semuanya bertentangan dengan soal. Yang saya bilang kan sesuai dengan tugas itu kan fungsi permintaan dan fungsi penawaran, bukan titik ordinat. Iya kan? Memang di matematika, ya, saya suruh menentukan titik ordinat. Dan saya cek di matematika apakah dia salah ngirim, ternyata tidak. Jadi yang ditugas di matematika ini ditaruh, pengantar mikro ini ditaruh. Nah, jadi saya ulangi, untuk mata kuliah pengantar ekonomi mikro ini belum saya periksa sama sekali, belum. Tetapi matematika udah diperiksa sebagian, ya. Yang sebagian lagi tidak saya periksa. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, waktu saya download nggak bisa. Yang kedua, masalah waktu saya. Jadi itu nggak saya periksa bukan dalam arti kata langsung 0, tidak. Itu hanya masalah waktu, ya. Yang pasti akan selalu saya koreksi tugas. Jadi kecuali pengantar mikro ini memang sama sekali belum saya koreksi. Saya ingin klarifikasi apakah soal kita memang yang ini atau lain. Jika Anda katakan ini, ya berarti saya sudah yakin. Oke. Jadi Anda sendiri yang tahu punya siapa ini, ya. Jadi kalau dilihat di sini kan, Q1 sama dengan 5, ini menentukan titik ordinat ini. Nah, demikian juga dengan yang ini. Apalagi ini. Yang punya ini, ya, yang punya ini sebenarnya saya sudah tandai sangat ini. Setiap hari banyak alasan, ada pesta adat, ada begini, begono dan sebagainya. Saya dijapri. Dan waktu pertama-tama kali masuk, langsung dia japri saya, begini, begono. Langsung saya bilang, di kantor kamu bisa punya kuasa. Untuk mata kuliah saya yang punya kuasa. Kamu nggak suka, kamu jangan ambil mata kuliah ini, kamu pindah kampus lain. Langsung saya bilang, sama yang bersangkutan. Nah, oke, berarti masalah tugas sudah clear ya, ini. Nah, itulah alasan mengapa tidak saya koreksi. Nah, kemudian,
tolong semua perhatikan ini ya. Nama-nama ini bebas tugas minggu ini, bebas. Dek, Perenita, PPT-nya jalan. Jalan, Bapak. Apa yang kamu baca di situ, Dek? Nama-nama ini bebas tugas minggu ini. Oke, nah. Saya mau perhatikan nama-nama Anda ya. Nama-nama ini bebas. Nah, perhatikan di sini. Ya. Inilah salah satu komentar orang Cebere. Terima kasih Pak atas materinya. Saya enggak butuh terima kasihnya, Dek. Kemudian, Palia Damarinti. Terima kasih Bapak sudah sharing video materi kelas cerdas permintaan dan penawaran untuk kami pelajari. Dan video yang Bapak share sangat bermanfaat bagi saya dan teman-teman. Dari dulu udah saya bilang, saya nggak butuh komentar seperti itu, nggak butuh. Jadi, ya nama-nama yang tadi, ya itulah yang saya anggap sudah membaca, ya sudah membaca dengan serius dan memahami. Target saya bukan Anda harus memahami 100%, tidak, tapi minimum menghargai apa yang saya buat itu. Ya, menghargai apa yang saya buat itu melalui Anda baca, jangan cuma bilang Pak terima kasih Pak, videonya sangat bermanfaat. Dia tunggu dulu ya, misi-misi ya. Oh udah ya. Itu deh. Dia maaf dulu ya, maaf ya. Tunggu deh ya. Halo Pak. Yang apa namanya yang Jum seminar itu ya? Iya, iya. Nah, itu nanti udah saya telepon tadi ada Hakim PHI Iya. yang di Palembang, itu dari kita dari KSBC itu. Ah, tanggalnya Pak? Hah? Tanggalnya biar saya nanti bisa sosialisasi nanti. Enggak. Jadi aku bilang mau aku kasih nomornya Bapak ke dia, nanti dia ngubungin Bapak. Oke. Tentukanlah tanggal kapan ya. Oke. Masalah apanya gimana nanti Pak? Masalah akomodasi segala macam. Ngomongin aja lah, nggak ada uangnya gitu aja bilang. Ada tahu Pestikari belum ada uang gitu aja. Enggak lah Pak. Gitu. Oh gitu ya. Oke. Enggak. Nggak usah. Bapak tinggal di mana? Manggilnya di Palembang. Oh, karena Zoom nanti, enggak, tapi tolong dibantu ya, biar kita tahu nanti, jangan Bapak itu berharap uang kita banyak gitu. Bilang aja Pak, kita ini Pestikari belum ada uangnya nih, lagi pembentukan ini, gitu aja. Oh gitu aja, oke lah Pak ya. Nah, nanti paling berapa lah kami kasih pulsa untuk beli kapannya gitu aja, bilang aja nggak usah mahal-mahal gitu, nggak ada uang gitu aja. Oke, makasih Pak, tolong ya. Nah ya. Oke ya. Nanti aku kasih nomor Bapak biar dihubungin Bapak ya. Oke, makasih Pak ya, yuk. Namanya Sarjono ya, Sarjono dari SBC itu. Sarjono ya, oke Pak ya. Iya Pak ya. Yuk. Maaf ya. Oke. Nah. Jadi, ya. Saya jadi dapat ilmu, ya. Untung dengan kejadian ini saya dapat ilmu. Jadi mulai minggu depan tugas bukan saya buat lagi diet link, enggak. Ya. Jadi saya jadi mikir ini bentuk tugas, formasi tugas untuk minggu depan, nanti akan saya utarakan. Tapi yang pasti nama-nama ini untuk tugas minggu depan bebas. Mana tahu saya salah koreksi. Ya. Pak, saya komentari kok materi Bapak. Saya baca kok, buktinya komentar saya lengkap kok. Tapi kok nggak ada nama saya, silakan japri saya. Ya. Saya tidak menutup kemungkinan saya salah lihat dan sebagainya. Ya. Mana tahu ya. Tapi yang pasti nama-nama ini saya anggap yang sudah mendengarkan dan memahami. Ya. Saya tidak terlalu berharap banget Anda memahami 100% sehingga kita tidak perlu kuliah, tidak. Tapi minimum Anda sudah ada gambaran sehingga saya gampang untuk nerangkan. Jadi apa boleh buat, hidup itu keras, jika hidup itu nikmat,
yang di kuburan sana bangkit. Tapi karena mereka tahu hidup itu keras, mereka tidak mau lagi bangkit yang sudah duluan pergi. Jadi, selain nama-nama ini, karena ini sudah pertemuan ketiga, ya, wajib mengumpulkan tugas itu paling lambat itu nanti hari Selasa. Tugas akan saya share, ya, mulai nanti malam. Bentuk tugas untuk materi minggu depan. Untuk materi minggu depan, kita diskusi di sini. Anda bebas meringkas dari YouTube yang akan saya share atau dari buku, silakan, bebas. Ya. Mana tahu Anda tidak bisa mendengarkan video saya, ya. Kita kasih alternatif, apakah dari buku atau dari video, silakan. Sebelum kita mulai perkuliahan, selain nama-nama ini, silakan. Pilihan ada dua. Nomor 1 dari buku, berarti dari buku pegangan ya, yang sudah ada di kotak perkuliahan. Yang kedua, dari video. Bila kita sepakat dulu. Tujuan saya untuk materi minggu depan, Anda sudah memahami membaca. Dari mana saya tahu Anda membaca? Isi yang Anda baca itu tuangkan dalam tulisan. Oke, saya kasih waktu 2 menit untuk memastikan nomor 1 dari buku, nomor 2 dari video, biar saya tahu. Silakan nama-nama ini. Silakan, Dek, silakan. Pak, saya Rivaldo, Pak. Mau izin bertanya. Kamu Rivaldo sekarang di Papua atau Jakarta? Masih di Papua, Pak. Belum ke sana. Gimana? Yang tadi yang petugas KPK datang ke Papua, gimana itu? Kamu ikut juga demo? Enggak, Pak. Itu di Provinsi Papua, Pak. Kalau saya kan di Papua Barat, Pak. Oke. Jadi Rivaldo, apa yang kamu tanyakan? Karena kamu bagi saya... Jadi gini Pak, berhubung mungkin banyak teman-teman yang belum tahu, saya kan mahasiswa semester yang lalu. Mungkin enggak, Rivaldo, orang-orang enggak butuh kamu itu semester lalu. Enggak butuh itu, enggak butuh. Ya, maksudnya kan saya siapa tahu mereka tiba-tiba bilang ini tiba-tiba kayak gitu Pak. Enggak, mereka tidak butuh kamu, mereka tidak perhatikan kamu. Kamu jangan merasa diperhatikan. Oh siap Pak. Siap Pak. Oke. Ya. Jadi apa, Dik? Pak, kan saya sudah ngeringkas kalau dari materi-materi Bapak yang sebelumnya. Mungkin kalau dari saya akan kirim foto yang udah pernah Bapak kasih aja sih Pak. Kirim. Seperti tugas yang tadi, kayak tadi mencari permintaan dan penawaran, itu kan kita udah. Kalau saya langsung kirim aja ke Bapak, bisa Pak? Tidak bisa. Karena saya dosen, saya buat aturan. Oh, iya, di kolom komentar itu komentari. Untuk tugas ini, untuk tugas? Iya Pak, untuk tugas ini Pak. Ya, kalau untuk tugas memang tulis tangan, kemudian ya Anda foto, kirim japri ke saya. Ya, kalau untuk tugas ya, oke. Oh ya. Ada lagi Rivaldo? Dengan yang tugas yang pertama juga Pak? Yang membuat itu. Enggak, karena tugas pertama, tunggu dulu, untuk mata kuliah apa ini? Ini Pak, makro. Oh, berarti kamu salah masuk ini kalau makro. Salah masuk kamu, Dek. Pak, ini sesuai Edling, Pak. Ih. Yang salah. Makro atau makro, Bang? Pengantar ekonomi mikro, Bu. Aduh. Sorry, Pak. Rivaldo. Sorry, Pak. Sorry. Udah lama nggak ketemu Bapak sih. Iya, kamu nggak pernah japri saya. Cuma iya, saya. Pak, pengantar ekonomi mikro. Rivaldo, cuma saya yang perhatikan kamu, yang lain itu tidak perhatikan kamu. Kamu jangan merasa pede banget, ya? Iya, Pak. Oke, jadi, oke Rivaldo. Jadi yang kamu tanyakan apa, Dek?
Jadi saya sudah buat rangkumannya dari semester lalu, Pak. Jadi mungkin saya bisa langsung kirim ke Bapak aja Tunggu dulu, dengan mungkin yang tunggu dulu, tugas. tunggu dulu. Hari kiamat belum datang, tiba-tiba kamu udah di neraka. Gimana ini? Kamu udah langsung buat rangkuman semester lalu. Iya Pak, kita kan dari semester lalu udah Bapak disuruh bikin rangkuman kan Pak tentang penawaran dan ini Aduh, tunggu dulu, materinya. Rivaldo, tunggu dulu deh. Di samping kamu ada air putih. Nggak ada Pak, di bawah. Begini, enggak, saya kaget ini. Tugas ini baru minggu kemarin. Kok kamu bilang mulai tahun kemarin? Kita rabangak, kamu sudah sering mengambil mata kuliah ini. Baru 1 kali Pak terakhir. Kan saya ngulang Pak. Iya, ngulang. Artinya, Dek. Nah, jadi yang tadi mereka sama kamu simpati. Ini laki-laki ini ganteng banget. Tetapi setelah kamu bilang kamu udah ngulang, wanita nggak pernah suka sama laki-laki yang suka ngulang. Biar kamu tahu itu. Nah, Tapi kan wanita suka lelaki yang jujur Pak. apa? Siapa tahu kan wanita suka lelaki yang jujur Pak. Enggak, itu zaman dulu itu. Oh enggak Zaman siap dulu. Pak. Siap. Jadi Rivaldo, tolong deh ya. Ini tugas ini baru minggu kemarin saya kasih deh. Kalau semester kalau tahun kemarin kamu karena gagal, itu tinggalkan itu masa lalu. Ya Rivaldo ya. Baik Pak. Iya baik Pak. Oh jadi ini masih di Papua ini ya? Iya Pak. Mungkin nanti bulan depan udah di Jakarta Pak. Enggak, kami enggak nanya itu deh. Enggak nanya. Nah, yang saya bilang kamu masih di Papua, luar biasa teknologi ini, ya. Karena efek kamera, wajah kamu kelihatan jadi putih. Itu maksud saya. Itu pesan saya di situ, Dek. Ya siap Pak, siap. Ah, ya Rivaldo ya. Tapi yang pasti kamu tadi waktu demo di sana kamu nggak ikut ya? Nggak ikut Pak, beda provinsi Pak. Oke lah. Oke, karena si Rivaldo ini kita singkan dulu ini karena sudah mengulang dia ini 5 kali ini. Oke. Jadi untuk yang lain gimana? Tugas itu ya Anda ringkas dari buku atau dari video? Biar saya tahu. Dari video aja Pak, saya Pak. Enggak, Saya di video aja Pak. apa? Saya di video. Oh, dari video ya. Berarti kalau gitu ya. Pak. Apa, Dek? Siapa yang manggil? Dela, Adelia. Apa, Dek? Saya manggil Bapak aja. Oke. Nah, jadi tolong. Memang ini agak berat ini, ya, agak berat. Tapi mau tidak mau harus, Dek, ya, harus dididik. Dan nama-nama ini dari 13 ini, 12 yang komentarnya sangat-sangat memahami materi itu. Ya, dari 13 ini ada 11 yang saya yakin dan percaya dia sampai ngulang-ngulang sampai 3 kali. Karena dari bentuk komentar itu bisa keluar setelah dia mendengarkan. Jadi mudah-mudahan dari yang 11 dari 13 ini untuk saat ini ya mereka ini dalam bayangan saya ini yang saya bawakan dalam 2 biar dapat nilai A ini. Karena saya lihat mudah-mudahan dapat A semua ini. Yang 13 ini ya. Mudah-mudahan dapat A ini. Karena bibit-bibit apa itu udah kelihatan dari bentuk komentarnya udah kelihatan. Ya. Apalagi siapa ini? Dewi Hutahayani ini, dia udah si orang ibu-ibu. Dia sampai 3 kali kalah si Kartina sama Juntak ini. Padahal kalian sama-sama dari Korea Utara. Ya, kamu masih gadis. Ini Dewi Hutahayan malam ngurus suami, ya. Pagi-pagi ngurus suami, siang di kantor, sore mau pulang. Malam harus urus suami lagi. Masih sempat dia untuk mendengarkan. Kamu Kartina Simajuntang, gimana kamu ini, Dek? Ya Kartina, gimana kamu ini? Kok nggak bisa? Enggak, pala. Apa namanya? Enggak. Terus buka HP, Pak. Enggak terus buka HP. Iya. Ya. Artinya gini, kalau terus juga buka HP, patung pancoran 24 jam di sana.
tidak pernah bergerak. Untuk apa kamu terus buka HP jika tidak ada manfaat? Ya, Kartinaya? Ya, Pak. Iya, Pak. Nah, inilah orang Batak memang. Kan jawaban itu kan, iya, Pak. Memang itulah. Tapi kalau nggak kayak gitu bukan orang Batak namanya. Oke, nah sekarang kita mulai langsung materi kita. Jadi kita masuk materi elastisitas permintaan ya. Jadi sebagai gambaran tentang elastisitas permintaan, seandainya Dewi Hutahayan ini, dia sebagai ibu rumah tangga, harga cabai turun 50%. Sementara Dewi, suami merokok enggak Dewi? Tidak, Pak. Oh, berarti suami yang baik. Oke. Misal harga cabai turun 50%. Kemudian harga, tapi tunggu dulu ya. Oke. Misalkan dulu ya, misal nggak bagus, kalau misal nggak bagus, tunggu dulu. Oh, ada di sini Pak Edo Susandiago, dia. Pak Edo merokok ya, Pak Edo? Tidak, Pak. Tidak merokok, Pak. Tidak merokok ya, berarti laki-laki yang baik semua ini. Oke, oke. Tunggu dulu. Oh, tunggu dulu. Oh, biar gampang gini, biar gampang. Biar gampang. Sondang Jessica Siregar. Sondang, jika harga cabai turun 50%. Udah? Harga paket internet turun 50%. Sama-sama turun 50%. Bagi ibu kita yang di kampung, kalau orang tua di kampung ya, ibu. Iya, Pak, di kampung. Ya, bagi ibu yang di kampung, mana ibu lebih respon terhadap penurunan harga paket yang turun 50%, pakai internet ya, pakai internet yang turun 50% dibandingkan dengan respon ibu terhadap harga cabai yang turun 50%, sama-sama turun 50%. Ibunya pergi ke toko cabai atau ke toko paket handphone, paket internet. Lebih cepat lari. Ke toko cabai. Kalau Sondang Jessica, ke toko mana? Ke toko paket internet, Pak. Artinya di situ masing-masing barang memiliki tingkat kepekaan, tingkat respon terhadap perubahan harga. Jadi Sondang Jessica itu dia lebih respon terhadap perubahan harga paket kuota internet dibandingkan dengan respon Jessica terhadap cabai. Artinya di situ Sondang Jessica itu dia lebih peka terhadap perubahan harga paket data dibandingkan dengan perubahan harga cabai. Besarnya perubahan jumlah paket data yang dibeli oleh Jessica sebagai akibat perubahan harga paket data. Itu yang disebut dengan elastisitas permintaan. Besarnya perubahan jumlah cabai yang dibeli orang tua kita, Ibu Jessica di kampung. Sebagai akibat ada perubahan harga cabai itu sendiri. Itu yang disebut dengan elastisitas permintaan. Sondang Jessica, kamu di rumah itu suka makan tahu sama saus? Suka, Pak. Oke. Jadi artinya semakin banyak tahu yang dimakan Sondang, maka sambal cabai atau saus itu semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin banyak, Pak. Semakin banyak.
Jika harga saus naik, jika harga tahu naik, maka jumlah tahu yang dibeli Sondang bertambah atau berkurang? Berkurang, Pak. Nah, pada waktu, tolong dulu Sondang di otak kiri buat dia. Kamu itu tadi suka makan tahu, dan tahu itu selalu pasangannya itu sambal atau saus ya. Nah, itu buat di otak kiri. Sekarang di otak kanan, pada waktu harga pada waktu harga tahu naik, ceteris paribus, artinya faktor lain dianggap tetap. Berarti harga sambal saus itu tetap. Ya. Jadi pada waktu harga tahu naik, maka jumlah tahu yang Sondang beli gimana, Dek? Berkurang, Pak. Berkurang. Ya, tadi di otak kiri tadi, apa tadi kamu buat di otak kiri? Tahu pasangannya saus. Oke, karena tahu berkurang, maka secara logika, saus berkurang enggak? Berkurang, Pak. Nah, jumlah saus berkurang. Apakah karena harga saus yang naik? Tidak, Pak, karena harga tahu. Pintar kamu, Dek. Itu yang disebut dengan elastisitas silang. Ya, pintar kamu, Dek. Pintar. Perenita sekarang, ya. Perenita, waktu kamu punya pendapatan Rp5, jumlah bakso yang kamu beli 2. Iya, Pak. Akibat pendapatan Perenita naik dari Rp5 menjadi 30. Jumlah bakso yang Perenita beli menjadi turun. Ya. Apa kira-kira contoh barang itu, Perenita? Pendapatan naik, baksonya turun, Pak. Bukan bakso, bukan. Saya buat dulu ini barang X. Ya. Ya. Pendapatan kamu naik, permintaan untuk barang X itu turun. Apa contoh kira-kira barang itu? Barang X turun. Saya masih bingung, Pak. Barang X-nya apa? Itu pertanyaan apa barang X itu gini. Pendapatan kamu naik, tapi permintaan untuk barang itu semakin turun. Pertanyaannya, apa contoh jenis barang itu?